Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah penalaran hukum ya. Tentu berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir meskipun melalui daring ya. Ini tentunya atas nikmat yang diberikan kepada kita, adanya kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu, didukung dengan kesehatan yang kita miliki sehingga kita bisa mencari dan melaksanakan solusi yang telah kita temukan ya. Misalnya seperti ini dalam pembelajaran daring, ini tetap kita langsungkan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, sehingga kita terbatas untuk bertemu langsung seperti halnya di kelas-kelas. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa juga merekayasa dengan pola-pola seperti ini agar kita bisa terus belajar meningkatkan kemampuan kita melalui perangkat-perangkat yang tersedia, ya, sumber-sumber pembelajaran yang tersedia banyak di internet dan sebagainya. Ini yang kemudian bisa kita meningkatkan kemampuan kita mendalami sebuah mata kuliah sehingga kita bisa mengetahui, memahami, memaparkan dan mengaplikasikan ya. Kebetulan ini juga mata kuliah yang sifatnya keterampilan khusus bagi peserta didik yang berasal dari Fakultas Hukum, sehingga ini menjadi ciri yang berbeda, gaya berpikir yang berbeda antara orang yang pernah belajar tentang hukum dengan di Fakultas Hukum dengan orang yang tidak pernah mengambil proses pendidikan di Fakultas Hukum. Inilah yang menjadi sebuah mata kuliah yang nantinya dapat membawa kita mengaplikasikan ya gaya berpikir kita. Nah, tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian kita berpikir untuk mendapatkan tujuan kita ya, tujuan kita semua, tujuan kita bersama ya, dengan menggunakan syarat-syarat berpikir yang dapat melahirkan sebuah konklusi yang rasional ya. Baiklah Adinda, para peserta didik yang saya hormati, tentu dalam konklusi yang kita bangun terdiri dari premis-premis ya. Premis-premis inilah berasal dari pernyataan-pernyataan atau konklusi yang sudah dibangun sebelumnya ya. Namun sebelum masuk lebih dalam ke bagian tersebut, kita sudah mempelajari tentang bagaimana itu bahasa hukum ya yang kita gunakan ya, dan bagaimana itu lapisan-lapisan dalam ilmu hukum ya perlu kita perhatikan agar apa yang kita sampaikan ini bisa efektif diterjemahkan oleh orang lain ya. Tentu penggunaannya ketika kita tidak menggunakan ars ya atau seni dalam berargumentasi hukum ya, tentu akan sulit untuk diterima oleh orang lain karena kemampuan orang lain itu masing-masing berbeda. Ya punya kelas-kelas tersendiri ya, olehnya cara penyampaian kita ya tentu juga dipengaruhi oleh bentuk penalaran hukum yang kita miliki. Oke, hari ini
kita masuk pada bagian inti pertemuan ini adalah terdapat macam-macam norma hukum, ya. Nah, norma hukum ini sebenarnya ada yang bersifat imperatif, ada yang bersifat fakultatif. Nah, yang bersifat imperatif ini maksudnya norma hukum yang bersifat a priori, ya, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Ya. Ada juga norma hukum yang bersifat fakultatif, ya. Dia hanya mengikat atau hanya mengatur, ya. Norma fakultatif ini bersifat sebagai pelengkap. Mari kita berikan contoh masing-masing dari kedua sifat daripada norma ini, ya. Norma imperatif ini lahir dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya. Biasanya kita lihat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ya. Jadi ia melahirkan kemudian peraturan perundang-undangan, ya. Berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya ada yang bersifat, ya, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Nah, kalau kita melihat norma ini posisinya di mana sih, ya? Kita mengulang kembali mata kuliah yang kemarin, yang semester-semester awal. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa hukum terdiri dari prinsip-prinsip hukum, kemudian melahirkan norma-norma hukum, kemudian terbentuk secara konkret dalam bentuk sebuah aturan, ya. Nah, tentu kita sudah memahami, ya, kita sudah memahami semua bagaimana kemudian itu prinsip-prinsip hukum, apa contohnya prinsip-prinsip hukum, ya. Kemudian bagaimana pengaplikasiannya prinsip-prinsip hukum itu, ya. Saya harapkan Anda sekalian bisa kemudian menceritakan bagaimana dalam keseharian itu Anda mengaplikasikan prinsip hukum tersebut. Lalu ada norma-norma hukum yang Anda patuhi dan di mana aturannya. Dalam keseharian Anda pasti ada kegiatan-kegiatan yang kemudian mengandung unsur-unsur tersebut, ya. Hukum yang imperatif ini bersifat memaksa, mengikat. Saya kasih contoh, ya. Kalau kita kemudian berkendara di jalan raya, ya, kita melihat adanya traffic light. Traffic light ini kemudian dibentuk oleh dinas, diadakan oleh dinas perhubungan. Tentu ia memiliki kewenangan untuk membangun hal tersebut, ya. Ia kemudian mendirikan traffic light itu agar bagaimana masyarakat menggunakan jalan raya itu secara tertib, ya. Kalau kemudian kita melanggar, kemungkinan kita akan ditahan oleh polisi yang kebetulan menjaga. Ataupun kalau tidak, kita mendapatkan teguran langsung dari masyarakat berupa sanksi sosial. Dimakilah, dihujatlah dan sebagainya. Difotolah hari ini, ya, diviralkanlah dan sebagainya perilaku kita. Ya, karena ada sifat hukum yang imperatif, memaksa untuk kita mematuhi, ya, mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Polisi kemudian bertindak atas dasar adanya kewenangan dinas perhubungan
yang mengelola tertibnya lalu lintas, membantu polisi-polisi di jalan raya. Ya. Kewenangan itu kemudian diapresiasi oleh penegak hukum dan melakukan penegakan hukum. Ya, kemudian menghentikan kita itu adalah bentuk penegakan hukumnya. Ya. Nah, norma hukum ini dijalankan dalam upaya menjaga ketertiban misalnya. Apa jadinya ketika Anda kemudian melanggar lalu lintas di tengah hiruk pikuknya orang mau ke kantor misalnya, berburu waktu agar tidak telat. Lalu Anda memaksa untuk masuk sedangkan belum giliran Anda untuk jalan. Ini akan berdampak kepada banyak orang, banyak masyarakat. Banyak yang kemudian terlambat, banyak yang kemudian tidak mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapatkan gara-gara perbuatan kita. Nah, ketertiban inilah yang kemudian ingin diwujudkan melalui adanya aturan yang bersifat imperatif. Sifatnya memaksa. Tidak boleh tidak, ini harus dilakukan. Karena dapat berimbas pada banyak sektor. Ya. Misalnya kalau juga pejalan kaki, ya, pejalan kaki di trotoar diganggu oleh motor yang juga ikut di trotoar. Ya, biasa nih, sering kita lihat nih, ya, motor juga naik di trotoar. Ini udah ada aturannya. Pejalan kaki punya tempat tersendiri untuk jalan, punya tempat penyeberangan. Tapi kalau kita tidak berikan dia kesempatan, dia merasa was-was. Kalau kita pun yang mengendarai motor di atas trotoar diberikan sanksi, ya baik oleh penegak hukum sendiri, bisa jadi juga oleh sanksi sosial yang kita hadapi. Banyak orang yang kemudian tidak menerima hal tersebut karena menyadari adanya hukum yang mengatur tentang pendirian trotoar untuk pejalan kaki. Ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya, tentang lalu lintas. Ini sudah diatur. Jadi jika Anda memaksa untuk menggunakan fasilitas yang bukan fasilitas kendaraan bermotor, ya, baik itu mobil atau motor, ya, maka tentu Anda telah melakukan pelanggaran di situ. Karena sudah didefinisikan bahwa trotoar itu untuk pejalan kaki memang, bukan untuk kendaraan bermotor. Ini dalam rangka mengupayakan keamanan para pejalan kaki, agar mereka merasa dilindungi oleh pemerintah. Kalau ada yang nabrak orang di atas trotoar, ya udah jelas tuh, ya. Kenapa ada mobil atau motor di atas trotoar gitu? Ya. Udah jelas bahwa yang salah mobil atau motor. Ya kalau remnya blong, ya, remnya blong naik di atas trotoar, kemudian nabrak orang yang di atas trotoar. Yang ditabrak siapa gitu? Ya. Yang ditabrak pedagang kaki lima di atas trotoar, di atas selokan-selokan, ya, ya. Ngapain juga ada di situ?
Ya. Itu bukan tempat jualan. Ya. Yang kedua, kalau dia tabrak pejalan kaki di atas trotoar gara-gara remnya blong, wah, ini ada kelalaian. Ada kelalaian sehingga remnya sampai blong. Ada unsur-unsur daripada bagaimana kemudian itu dapat dinyatakan lalai. Olehnya aturan norma yang bersifat imperatif ini akan berlaku pada ya bagi yang tadi yang naik kendaraan bermotornya di atas trotoar tersebut. Nah, ada juga norma yang bersifat fakultatif. Di sini fakultatif ia hanya mengikat dan mengatur. Norma fakultatif bersifat pelengkap. Misalnya dalam sebuah perjanjian. Kalau sebuah perjanjian Anda bangun berdasarkan hukum, sah menurut hukum, maka ini memberikan pelengkap. Hakim dalam hal ini tidak bisa menilai apa yang diperjanjikan, tidak bisa mengintervensi lebih dalam apa yang diperjanjian oleh para pihak. Jadi kalau perjanjian tersebut sudah berkesesuaian dengan hukum, maka harus dilaksanakan. Ya. Kalau ia tidak melaksanakan, maka bisa jadi ia melakukan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Ada dua hal yang kemungkinan ia bisa lakukan, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum tersebut. Ya. Jadi kalau wan prestasi sudah diatur di dalam undang-undang. Banyak undang-undang kemudian yang mengatur tentang wan prestasi. Begitupun dengan perbuatan hukum. Secara general terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Namun bagaimana kemudian ia dikatakan wan prestasi? Ia kemudian dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena ada aturan main antara kedua belah pihak yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ada klausul kedua belah pihak yang dianggap seperti undang-undang bagi para pihak. Harus dilaksanakan oleh para pihak. Nah, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan, maka secara umum dapat dikatakan apakah ia wan prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi ini melengkapi untuk dapat dikatakannya ini sebuah wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Dari sebuah perjanjian itulah yang kemudian melahirkan wan prestasi atau prestasi. Jadi ini melengkapi. Dia melengkapi apa yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dari perjanjian tersebut yang kita laksanakan. Yang sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ya. Jadi semoga hal ini bisa dipahami ya oleh peserta didik sekalian yang saya sangat hormati. Berikutnya ada 4 norma yang terdapat ya. Norma hukum yang terdapat di masyarakat ya. Yang pertama adalah norma agama ya. Jadi dia berisikan aturan hidup,
perintah-perintah, larangan, anjuran ya yang berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar. Jadi norma agama itu ya, berisi peraturan hidup, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar. Ada pula norma kesusilaan yang berisi peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati, ya. Yang diyakini bahwa inilah sebuah pedoman untuk bersikap dan berbuat. Ya. Ada juga norma kesopanan dan norma hukum, ya. Silahkan dicari nanti definisinya hal ini. Definisi tentang norma kesopanan dan norma hukum. Ya. Ini menjadi tugas bagi kalian untuk memaknai dan memberikan contoh terkait norma-norma yang ada dari keempat norma ini. Saya kasih contoh dulu ya, supaya ini bisa menjadi sebuah pendorong untuk Anda lebih ingin memahami apa yang dikatakan dengan salah satu norma tersebut ya. Norma agama, dia berisi peraturan hidup. Jadi norma agama ini sebenarnya adalah sebuah peraturan hidup, perintah-perintah yang sebenarnya sudah diaplikasikan oleh masyarakat. Norma agama ini kemudian memberikan masukan ya terhadap konstitusi juga. Ada juga yang termuat dalam konstitusi, termuat juga di ideologi kita Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di konstitusi juga termuat di dalam pasal tentang agama 29 ya. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dua ayat ini mengatur tentang agama di konstitusi. Nah, norma agama ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di dalam penalaran hukum. Ya. Karena sebenarnya norma agama ini ketika aturan hukum itu berlaku, kemudian memuat norma agama, ketika mengkaji tentang aturan hukum yang menyangkut tentang bisa menyerempet tentang agama masyarakat, ya, maka norma agama ini perlu dihadirkan dalam aturan. Aturan kan tidak lahir dari unsur legal formal belaka, tapi juga kan dia lahir dari unsur masyarakat. Ya, makanya kemudian ketika ada yang menyatakan ini produk Belanda, hukum positif kita produk Belanda, ya benar. Tapi sudah dilakukan beberapa upaya untuk dikonversi masuk ke dalam aturan Indonesia dengan menghilangkan beberapa bagian. Udah disesuaikan kok. Jadi tidak bisa lagi dikatakan ini produk kolonial. Ya memang ini produk kolonial asal mulanya, tapi sudah dimasukkan ke dalam produk Indonesia. Dan itu berubah sana sini. Hari ini sudah dilakukan pembaruan sana sini. Banyak yang kemudian berlakunya asas preference, lex specialis derogatil lex generalis.
salah satunya ya. Ada lex superior derogatif, lex inferior, dan apa lagi? Asas preferensi itu. Ingat coba. Yang kemudian aturan produk kolonial itu yang sudah dimasukkan ke menjadi produk Indonesia itu yang telah diubah sana sini itu dibikinkan lagi aturan yang lebih khusus. Sehingga ketika ada persoalan yang lebih konkret, lebih spesifik, lebih spesialis, maka hukum itulah yang digunakan, yang benar-benar orang Indonesia yang membuatnya. Dia menyesuaikan nanti. Jadi dia menyesuaikan dengan masyarakat. Jadi tidak sekedar unsur legal formal, tapi juga unsur masyarakat. Inilah yang kemudian menopang lahirnya hukum positif. Kalau kemudian norma agama melarang kita untuk mengurangi timbangan, ukuran, takaran, ya karena kita tahu bahwa mengurangi takaran, ukuran, timbangan itu merupakan sebuah perbuatan yang yang memiliki konsekuensi dosa besar ya. Norma agama itu. Olehnya diatur tentang bagaimana kemudian adanya kalibrasi misalnya secara rutin, diatur oleh pemerintah, dibikinkan sebuah peraturan. Bagaimana kalibrasi secara rutin timbangan-timbangan di pasar dan di tempat-tempat lain yang pakai timbangan. Ini terlihat bahwa ada unsur daripada norma agama yang menjadi sebuah aturan. Setelah dikalibrasi timbangan, ditempeli label, ditempeli hologram bahwa ini sudah dikalibrasi. Sehingga yang membeli misalnya beras juga merasa bahwa takaran yang digunakan itu benar dan saya tidak ikut berdosa ketika berbelanja di tempat itu. Ya bagaimana caranya Anda mau ikut berdosa? Ya Anda tidak hati-hati, Anda tidak bertanya, Anda tidak teliti misalnya. Kemudian itu menjadi teman Anda, mungkin Anda tahu penjualnya, Anda kenal, Anda tahu timbangannya seperti itu. Kemudian Anda tetap belanja di situ, artinya Anda mendukung misalnya. Anda mendukung penyelenggaraan timbangan atau takaran yang tidak sesuai. Itu kan ikut dosa gitu. Nah, di mana seharusnya norma agama ini masuk ke dalam aturan tersebut. Norma agama ini telah terakomodir dengan adanya peraturan tentang untuk mengkalibrasi secara rutin timbangan dan takaran tersebut. Ya. Ini kemudian menjadi sebuah kebijakan maupun kebijaksanaan bagi pemerintah. Dia memasukkan norma agama. Agar benar-benar misalnya kita yang mayoritas muslim benar-benar menuntun kita dengan regulasi yang ada, menuntun kita kepada hidup yang benar atau jalan yang benar. Ya. Untuk berikutnya, norma kesusilaan dianggap sebagai suara hati. Ya. Suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Untuk itu, saya harapkan peserta didik sekalian yang saya hormati mampu kemudian memberikan gambaran, memberikan contoh apa itu norma kesusilaan, apa itu norma kesopanan, apa itu norma hukum. Anda boleh membuat grup di WhatsApp untuk membuat grup masing-masing untuk mengkaji masing-masing dan mendiskusikannya, dan juga di platform Spada nanti
ada petunjuk untuk masing-masing mengemukakan ya dan menyampaikan tentang norma-norma ini kepada kelompok lain. Terima kasih telah menyimak video pengantar ini. Semoga banyak memberikan manfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Selamat belajar, sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.